Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih berbicara menyambung ya mengenai Salomo yang jatuh dalam penyembahan berhala yang menyebabkan kerajaan itu dipecah Tuhan ya menjadi dua bagian, dan yang dua suku yang di selatan itu Yehuda dan Benyamin itu diserahkan Tuhan kepada Rehabeam anak kandung Salomo. Kemudian yang 10 suku yang di utara itu yang disebut kerajaan Israel itu diserahkan kepada seorang yang bernama Jerobeam bin Nebat, seorang suku Efraim ya. Dia diserahkan 10 suku dan bahkan diberi janji oleh Tuhan ya, luar biasa. Janjinya hampir mirip-mirip dengan janji kepada keluarga Daud ya. Coba dulu kita baca ini janjinya ini ya. Tapi janji ini bersyarat, ayat 38 pasal 1 Raja-Raja ayat pasal 11 ayat 38. Saya baca ya. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Itu luar biasa ini. Janji hampir mirip dengan janji kepada keluarga Daud. Tapi ayat 38, ayat 39. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Seandainya lah Jerobeam bin Nebat ini mengikuti ya perintah Tuhan, ibadah menurut aturan Tuhan, dia akan dibangunkan suatu keluarga yang teguh seperti yang Tuhan membangunkan kepada keturunan Daud. Ya, direndahkanlah keturunan Daud ini gara-gara Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi kita tahu ternyata Jerobeam setelah pecahlah kerajaan itu ya, 10 suku sudah di tangan Jerobeam bin Nebat, yang ini Rehabeam ini. Kemudian Jerobeam ini dia mikir. Nah, ini saya baca dulu ya, pasal 12-nya ayat yang ke-26. Maka berkatalah Jerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Nah, ini dia pikiran Jerobeam yang meragukan firman Tuhan. Kan sudah dijanjiin bahwa yang penting kau taati aturan ibadahnya, ikutin semuanya, maka kerajaanmu, keluargamu akan kokoh ya, seperti yang kubangunkan pada keluarga Daud. Tapi dia mikir, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi karena memang peraturan hukum Taurat, orang Israel seluruhnya harus datang ke Yerusalem, ke Bait Suci itu 3 kali setahun minimal itu. Hari Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, Tabernakel ya. Nah, ini Jerobeam mikir, waduh, kalau semua yang 10 suku ini balik-balik ke Yerusalem, wah jangan-jangan nanti dibilang tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Sebenarnya ini pikiran dia aja. Asal dia taati firman Tuhan, sebenarnya nggak akan yang 10 suku itu balik kepada keluarga Daud. Ya, karena memang udah difirmankan, dinubuatkan. Ya. Nah, akhirnya si Jerobeam ini mikir-mikir, udahlah, saya mau bikin aturan baru untuk ibadah katanya. Dia bikinlah anak lembu emas, taruh satu di Betel, satu di kota Dan. Ini namanya daerah suku Israel itu ya. Dia nentuin lagi suatu hari raya ayat 32 ya. Dia tentuin lagi imam-imam ya. Dia angkat itu. Semuanya itu dia bikin lah. Intinya bikin ibadah baru lah gitulah, dengan aturan baru. Dan inilah yang menyebabkan orang Israel turun-temurun ini, keturunan yang 10 suku ini menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Jerobeam bin Nebat. Selalu di sini kalau sudah baca raja-raja, selalu komennya itu ini raja ini tidak menjauh dari dosa-dosa Jerobeam bin Nebat yang menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Jadi dosanya Jerobeam bin Nebat yang bikin aturan baru, bikin ibadah yang baru, bikin hari raya yang baru, itu betul-betul dosa yang fatal sekali ya. Oke, sekarang kita langsung aja terapkanlah ke dalam dunia kekristenan saat ini ya. Bagaimana dengan dunia kekristenan? Kita tahu ya, dunia kekristenan juga penuh aturan nih ya. Aturan agamawi ya. Baik aturan dari organisasinya, tiap denominasi kan punya aturan tuh.
Ada juga aturan dari perjanjian lama di bawah-bawah, aturan persepuluhan, aturan buah sulung lah, aturan macam-macam itu aturan yang terkait dengan uang lah tentunya ya. Terus lagi lah aturan hari raya, menentukan hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan. Saya udah buat tulisan itu. Saudara, itu hanya tafsiran menentukan hari Minggu. Hari Sabat itu Kolose pasal 2 itu sudah digenapi ya, dan penggenapannya adalah Kristus ya. Ibadah yang diajar, mari kita dengar dulu ibadah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan oleh Paulus, rasul-rasul ini ya. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesus bilang di Yohanes 1:4 itu, ibadah itu harus dalam roh dan kebenaran. Perempuan Samaria ini punya konsep ibadah tuh seperti konsepnya lama, harus di gunung ini, harus di Yerusalem, harus melakukan ini, harus melakukan ritual ya itu. Yesus bilang nggak begitu. Ibadah itu sekarang dalam roh dan realita, kebenaran itu realita. Enggak lagi simbol-simbol itu hanya agama Yahudi pun hanya sementara aja itu ya, simbol saja. Realitanya Kristus dalam batin. Jadi ibadah itu harus mengikuti Kristus dalam batin ya. Makanya Yohanes 10:27 lah, domba-dombaku kata Yesus mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka mengikut aku. Wahyu pasal 14:4 juga mengatakan para pemenang itu mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Ibadah itu adalah mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Itu ibadah ya, bukan melakukan pergi ke gedung denominasi ini, bayar persepuluhan, bayar buah sulung, melakukan ritual ini, ritual itu, nentuin hari tertentu, hari Minggu. Nggak ada itu bukan ibadah, itu beragama. Ya, kalau agama Kristen itu kelihatan. Karena gedungnya kelihatan, hari tertentunya kelihatan, hari Minggu ya. Udah gitu, pendetanya memang kelihatan, jubahnya kelihatan, programnya kelihatan. Apa kadang-kadang tulis di depan itu ya. Semuanya serba kelihatan, itu bukan ibadah, itu beragama. Tapi kalau beribadah itu dalam roh dan kebenaran ya. Dan kalaupun kita misalnya berkumpul di gerakan Tuhan ya. Nah, kalau gereja mula-mula itu ibadahnya tuh dia spontan. Nggak ada yang diatur-atur. Itu ungkapan Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, Roh Kudus menyuruh, Roh Kudus penuh Roh Kudus sebagainya. Itu ada 70 kali di dalam Kisah Para Rasul 28 pasal itu. Jadi semua, bahkan Paulus bilang aku tawanan roh, aku nggak tahu besok apa. Pokoknya aku ikutin aja ya. Nah, jadi bukan berarti Paulus nggak pernah salah, bisa juga disalah. Waktu itu dia dilarang oleh bisikan roh jangan pergi ke Yerusalem, ya dia pergi. Bisa salah. Tapi intinya bahwa ibadah mereka, esensi ibadah gereja mula-mula adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Nggak ada aturan apapun. Nggak ada aturan hari Minggu. Itu hari Minggu itu kan dibuat-buat aja sama orang pemimpin agama Kristen ini. Saya udah buat tulisan itu. Nggak saya ngomong lagi di sini lah. Ya, jadi begini. Ibadah itu gereja mula-mula mengikuti aja pimpinan Roh Kudus ya. Mereka berdoa secara spontan, menginjil juga secara spontan ya. Terus kumpul juga mereka kumpul tiap hari merayakan kematian Yesus, bukan kebangkitannya. Kalau hari Minggu kan banyak merayakan kebangkitan. Enggak ada yang nyuruh itu. Yesus enggak pernah suruh rayakan kebangkitanku, enggak. Yang disuruh rayakan kematianku. Lakukan ini untuk menjadi peringatan buat aku katanya. Yaitu dengan roti dan anggur itu. Itu gereja mula-mula tiap hari bikin begitu. Karena dia digerakkan Roh Kudus, tapi akhirnya kadang pada hari pertama Minggu itu hari Minggu. Tapi tidak ada aturan. Aturan ibadah itu saya lihat di yang Paulus bikin itu. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bila mana sekarang saudara-saudara, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, enggak dibilang bila mana kamu berkumpul hari Minggu karena kita menguduskan hari Minggu, enggak ada itu. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, bukan uang, ya. Uang itu boleh aja memberikan uang sesuai gerakan Roh Kudus ya. Tapi kalau berkumpul apa yang harus diberikan? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Mazmur, pengajaran, penyataan Tuhan, karunia bahasa roh, karunia menafsir. Tapi semuanya harus digunakan untuk membangun. Itu aja. Itu aturan itu udah. Karena orang dunia kekristenan itu bikin aturan. Kenapa? Motivasinya saya melihat motivasinya mirip dengan motivasi Jerobeam bin Nebat, yaitu takut kehilangan pengikut. Pemimpin agama itu butuh satu hari tertentu supaya pengikutnya kumpul sama dia. Pemimpin agama butuh gedung besar, ya, tarik uang, aturan persepuluhan lah, buah sulung supaya itu aman. Ya, makanya sakit hati itu kalau pemimpin agama Kristen katanya domba-dombanya dicuri katanya, apalagi yang kaya ya. Ini saya ngomong jujur aja, motivasi para pemimpin agama Kristen yang bikin aturan ibadah agamawi itu motivasinya mirip dengan Jerobeam bin Nebat. Coba baca pelajari itu ya. Saya bertobat dari itu, saya lepas itu. Sekarang melayani Tuhan itu artinya mengikuti pimpinan, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Nggak ada aturan-aturan agamawi apapun.
tiap hari kita berjalanilah, berdoa, ikutin apa dengar suara Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kiri. Tuhan bilang kanan, kanan. Tuhan bilang bisnis ini, kerjakan ini, pokoknya lakukan itu. Ya, itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah ya. Karena ini semua kasih karunia Bapak Saudara. Kayak saya yakin 100%. Dalam lahir sana ada banyak yang dipanggil, itu orang-orang yang lahir baru banyak dipanggil jatuh ke dalam perbudakan agamawi. Tapi dari antara yang dipanggil itu ada sebagian dipilih, itu oleh kehendak Bapak sendiri, maunya Bapak sendiri, bukan karena orang ini hebat, enggak. Dipilih untuk beribadah dalam roh dan kebenaran, untuk mendengarkan suara Tuhan, jalani aja hari lepas hari ya. Semoga saudara dan saya mendapatkan kasih karunia seperti itu. Haleluya, amin.